Seharusnya aku tidak ada di dunia ini. Karena di hari kelahiranku, 9 ular besar dengan warna berbeda muncul di balok atap rumah. Ternak di desa juga berubah menjadi mumi dalam semalam. Langit juga diiringi dengan raungan naga. Kakekku berlutut di depan pintu sepanjang malam. Semua ini karena ayahku seorang penjahat. Di masa mudanya, dia menempuh jalan yang salah. Dia menjadi pedagang manusia, kemudian dia dipenjara selama 10 tahun sebelum dibebaskan. Setelah kembali ke kampung halaman, dia bertemu ibuku. Tetapi 3 anak yang dikandungnya semuanya keguguran. Melihat semua ini, kakekku tahu bahwa keluarga kami mungkin akan punah. Dia kemudian menyiapkan sesaji buah dan hewan kurban di rumah, membakar dupa dan berdoa kepada para dewa. Di tengah malam, kakek mencungkil kedua matanya sendiri. Dia meletakkan kedua bola matanya yang berdarah ke tangan ayahku. Dengan tatapan ketakutan ayahku, kakek berkata, "Pergilah ke timur sejauh 30 li malam ini. Ada seorang gadis yang sedang berlutut dan menyembah sambil bersinar. Gunakan mataku untuk menukar mutiara di mulutnya. Ingat, setelah mendapatkan mutiara itu, segera pergi. Jangan pernah menoleh ke belakang." Ayahku tidak tahu apa yang kakek lakukan, tapi dia tahu kakek memiliki kemampuan supranatural. Dia segera bangkit dan berlari ke timur, 30 li di sebelah timur. Benar saja, di tepi kolam terdapat seorang gadis yang sangat cantik. Saat itu dia sedang menyembah bulan di langit. Setiap 3 kali sujud, dia akan memuntahkan mutiara putih dari mulutnya. Meskipun ayahku tidak pernah belajar ilmu sihir, dia tahu gadis itu bukan manusia biasa. Teringat pesan kakek, dia menghitung sujud gadis itu. Saat gadis itu menundukkan kepalanya, ayahku dengan cepat melemparkan mata kakek. Dia merebut mutiara dari tangan gadis itu dan langsung berlari. Pada saat yang sama, terdengar raungan naga dari belakang. Tanah terus bergetar. Ayahku terlalu takut untuk menoleh ke belakang. Dia berguling-guling kembali ke rumah. Melihat ayahku kembali dengan selamat, kakek berbisik beberapa patah kata padanya. Ayahku segera kembali ke kamar. Dia membangunkan ibuku yang sedang tidur di tempat tidur. Setelah menyuruh ibuku menelan mutiara itu, ayahku langsung berhubungan intim dengan ibuku. Tidak lama kemudian, ibuku hamil aku. Setelah mengandungku selama 10 bulan penuh, banyak kejadian aneh terjadi saat aku lahir. Penduduk desa mengatakan aku monster dan ingin menenggelamkanku. Saat itu kakekku tampil ke depan. Dia berjanji dengan nyawanya bahwa jika penduduk desa tidak menyakitiku, 9 tahun kemudian desa akan mendapatkan keberuntungan besar. Mendengar kata-kata kakek, penduduk desa akhirnya bubar. Karena kakekku sangat dihormati di desa, orang-orang yang menemuinya untuk menentukan hari baik dan feng shui selalu ramai. Tetapi sejak mencungkil matanya, kakek tidak lagi membantu orang. Namun reputasinya masih ada. Penduduk desa juga sangat mempercayainya. Begitulah aku tumbuh hingga usia 9 tahun dalam banyak kesulitan. Masa kecilku juga sangat tragis. Di tahun ketiga kelahiranku, ibuku melompat ke sumur sambil menggendongku. Aku selamat, tetapi ibuku meninggal saat aku berumur 6 tahun. Ayahku gantung diri di depan pintu rumah. Ekspresi wajahnya sebelum meninggal persis sama dengan ibuku. Orang-orang desa bilang akulah yang membawa kematian bagi orang tuaku. Tapi hanya kakekku yang tahu kalau itu adalah kutukan karena mengambil mutiara naga. Aku tinggal di desa selama 9 tahun. Dan selama itu pula, desa mengalami kekeringan. Para pemuda pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Hanya menyisakan orang tua, anak-anak, dan perempuan. Hingga aku berumur 9 tahun, keadaan mulai berubah. Karena kakekku akan meramal nasib terakhirnya. Ramalan ini bisa membuat siapapun menjadi kaya raya dan sukses. Tapi syaratnya harus ada anak perempuan tunggal berumur 8 tahun. Dan berjanji tidak akan punya anak kedua. Juga harus bertunangan denganku. 10 tahun kemudian, anak perempuan itu harus menikah denganku. Banyak orang datang. Ada pengusaha kaya raya, pejabat tinggi, dan juga orang biasa yang ingin mencoba peruntungan. Tapi siapapun yang bertemu kakekku, mereka semua bersikap sangat hormat. Kakekku melihat 1000 anak perempuan. Hanya satu yang ia pilih. Ayah anak perempuan itu adalah seorang guru miskin. Hidupnya selalu dalam kemiskinan. Ia datang untuk mencoba dan tak disangka terpilih oleh kakekku. Setelah perjanjian pernikahan ditandatangani, guru itu melakukan apa yang dikatakan kakekku. Dan benar saja, ia menjadi orang terkaya di daerah itu. Desa kami pun mulai makmur. Tapi saat itu, kakekku membawaku pergi dari desa. Kami pergi jauh ke dalam gunung. Kakekku ingin aku menjadi menantu di sana. Tapi tempat yang kami tuju adalah pegunungan yang dalam. Sebelum masuk ke gunung, kakekku pergi ke pintu masuk desa. Di sana ada pohon besar yang butuh 10 orang untuk memeluknya. Kakekku mengikat tali di pohon itu. Lalu ia mengambil ranting dari pohon itu dan menyuruhku bersujud pada pohon itu. Katanya, aku harus menganggap pohon itu seperti pamanku. Aku tidak mengerti, tapi tetap menuruti perintahnya. Lalu kakekku memegang ranting itu dan membawaku naik gunung. Padahal matanya buta, tapi ia berjalan seolah-olah ada yang menuntunnya. Ia bisa berjalan di pegunungan yang terjal. Kami berjalan hingga malam tiba. Berbagai suara hewan terdengar dari dalam hutan. Terdengar juga suara-suara aneh, sepertinya suara tangisan perempuan dan ringkikan bayi. Aku mendongak, mengikuti arah suara itu.
dan tiba-tiba melihat seorang perempuan hamil tergantung di pohon di pinggir jalan. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya, tapi wajahnya menghadap langsung ke arahku. Aku sangat ketakutan dan berteriak. Kakekku menarik tanganku, dan berbisik agar aku tidak melihatnya. Kami terus berjalan perlahan. Ku heran. Kakekku tidak bisa melihat. Tapi ia seperti bisa melihat. Aku berjalan dekat dengan kakekku, dan mulai merasa berani. Saat aku hampir melewatinya, tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundakku dengan keras. Jari-jari tangan itu seperti kait baja, mengait pundakku, hampir menusuknya. Hampir saja pundakku robek. Aku menjerit dan berusaha melepaskan tulang tanganku. Tapi saat itu juga, telapak tangan itu mengeluarkan suara, lalu dengan cepat menarik diri. Kakek berkata dengan khawatir, darah Jiaomu sangat yang dan kuat. Kita akan bertemu banyak kejahatan di depan. Mereka ingin merebut tubuhmu, tapi tubuhmu akan melindungimu. Kakek terus menarikku berjalan. Kami berjalan di pegunungan selama 9 hari 9 malam. Mendaki 9 gunung tinggi, bertemu banyak hal jahat dan mengerikan. Tubuhku penuh luka akibat dicabik-cabik oleh makhluk jahat itu. Dan wajah kakek semakin pucat. Aku bahkan mencium bau mayat samar dari tubuh kakek. Akhirnya, pada tengah malam hari ke-9, muncul sebuah danau besar. Kakek sangat gembira dan segera berlutut di depan danau, berteriak keras. Keluarga Lin mengantar pengantin. Dewa menyambut. Setelah berteriak 3 kali, permukaan danau mulai bergolak. Sebuah peti mati mengapung. Kakek berkata dengan serius kepadaku. Setelah berbaring di peti mati, apapun yang terjadi, jangan pergi. Aku melakukan seperti yang dikatakan kakek, dan berbaring di dalam peti mati. Begitu berbaring, aku merasakan sensasi dingin di tubuhku. Lalu seekor ular putih, sebesar lengan muncul dari kehampaan. Ular besar itu melilit kakiku, dan membungkus seluruh tubuhku. Aku membuka mata lebar-lebar dan melihat kepala ular yang sangat dekat. Mata ular itu tampak jernih dan berkilau, seolah-olah memantulkan sesosok manusia. Sosok itu adalah seorang gadis cantik jelita. Perlahan, pemandangan di depanku menjadi kabur. Aku sedang melakukan upacara pernikahan dengan seorang pengantin wanita. Samar-samar aku mendengar suara dingin. Mulai hari ini, kau menjadi menantu keluarga naga. Kau tidak lagi bermarga Lin, tapi bermarga naga. Keluarga naga akan melindungimu selama 10 tahun. Ketika aku membuka mata lagi, peti mati, danau, dan ular putih itu telah lenyap. Kakek juga entah kemana. Aku panik dan lari dari gunung. Aku menyadari bahwa pintu masuk desa tidak jauh di depan. Padahal aku dan kakek jelas telah berjalan di gunung selama 9 hari. Tiba-tiba aku melihat seseorang tergantung di pohon besar di pintu masuk desa. Setelah kulihat lebih dekat, ternyata itu kakek. Aku berlari seperti orang gila, dan memeluk tubuh kakek yang sudah kering. Beliau sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Di tangannya, ada sepucuk surat. Dengan gemetar, aku membukanya. Surat itu tertulis, "Cucuku, mata kakek sudah buta. Kakek hanya bisa meminta paman pohon untuk menuntun kakek membawamu melamar. Harganya adalah sisa hidup kakek. Kematian kakek tidak berarti, tapi kau harus hidup dengan baik. Hiduplah sederhana, dan gantilah nama keluargamu menjadi naga. 10 tahun lagi, pergilah ke keluarga Chen untuk menikah. Berikan keturunan untuk keluarga Lin kita." Di dalam amplop itu juga ada surat perjanjian pernikahan. Rupanya, saat kakek membawaku ke gunung, beliau sudah meninggal. Aku menggenggam surat terakhir kakek di tanganku. Aku berlutut di depan pohon besar. Di belakangku, di bawah sinar matahari terbenam, terlihat bayangan ular raksasa. Setelah kesedihanku mereda, aku baru teringat untuk mengurus jenazah kakek. Tapi aku sakit-sakitan selama bertahun-tahun, dan tidak mampu mengangkat jenazahnya. Jadi aku pergi dari rumah ke rumah, bersujud, memohon bantuan mereka untuk memakamkan kakek. Setelah mengunjungi rumah terakhir di desa Lin, lututku lecet dan dahiku berdarah. Tapi untungnya, setiap keluarga keluar, mereka berkata kakek baik kepada semua orang semasa hidupnya. Karena aku tidak mampu memakamkannya, mereka akan melakukannya untukku. Ratusan orang dari seluruh desa mengikutiku menuju pintu keluar desa. 4 paman membantuku membawa jenazah kakek pulang. Saat kami mengganti pakaian kakek, seorang pria tua berambut putih dengan kaki pincang melangkah maju. Dia menawarkan diri untuk mengganti pakaian kakek. Sebagai penghormatan terakhir, aku mengenali kakek pincang ini. Dia teman baik kakek. Penduduk desa memanggilnya Huang Liumzi. Ku dengar dia dulunya seorang perampok makam. Entah apa yang terjadi, kakinya patah dan dia hidup tenang di desa. Aku mengambilkan pakaian bersih kakek, dan memberikannya kepada Huang Liumzi. Seseorang bertanya apakah kita tidak memandikan kakek dulu. Kakek Liumzi berkata dengan wajah serius, jenazah Laolin tidak boleh terkena air. Tapi dia tidak menjelaskan alasannya. Setelah pakaiannya diganti, kakek Liumzi meminta bantuanku. Aku menatap kakek untuk terakhir kalinya. Lalu bersama-sama kami menutup peti mati. Air mataku mengalir deras saat peti mati tertutup. Keempat pamanku yang mengangkat peti, mengangkatnya, dan berjalan menuju makam yang telah kakek pilih. Makamnya jauh, perjalanan kaki selama 3 jam. Saat peti mati berjarak 10 meter dari makam, 9 ular besar dengan warna berbeda tiba-tiba muncul entah dari mana. Mereka masuk ke bawah peti mati. Keempat pamanku ketakutan dan mundur.
Kakek Liumzi berlari